Baik, melanjutkan penjelasan tentang hal-hal yang dapat membatalkan pahala-pahala puasa yang kemarin. Di situ kelanjutannya terdapat al-kadzibu. Apa itu al-kadzibu? Al-kadzibu wa huwa al-ikhbar, memberikan kabar bighairil waqi', tidak sesuai kenyataan. Hoax, kabar yang tidak benar. Dan sekarang ini banjir hoax. Di media-media banjir hoax. Orang yang membuat hoax dan yang menyebarkan hoax itu sama-sama mendapatkan dosa yang sama. Dalam artian apa? Jika puasa maka puasanya sia-sia, hanya menahan lapar dan haus, tidak mendapatkan pahala. Gendek menembi bahasa madhur. Itu yang nomor 3. Yang keempat, ini yang sering dilakukan oleh anak-anak remaja sekarang. Ini perlu dan penting untuk saya utarakan. Karena ini dapat membatalkan pahala puasa juga sama. Namun tidak batal puasanya. Nomor 4 apa? An-nadharu lima yahrumu aw lima yahillu bisyahwatin. Ai bi ayyal tadzah bin nadhari. Nomor 4 yang membatalkan pahala puasa adalah melihat sesuatu yang haram dilihat. Banyak, ini bisa ditafsirkan banyak sekali. Kita melihat yang haram dilihat, contoh melihat perempuan ajnabi, melihat perempuan yang bukan mahram di pinggir jalan itu. Ya pokoknya makin panika montero oleh genjeran dalam pasar. Mun sak bisa neng eromabai. Diam di rumah. Itu saya yakin pasti aman dari dosa. Insya Allah puasanya sah dan dapat pahala. Amin. Ya kerja ntar ke dapur sampean. Ntar ke dapur ya pada repot. Nih Kang. Jadi yang bisa membatalkan, menggugurkan pahala puasa adalah melihat sesuatu yang diharamkan. Contoh melihat aurat. Ngatela aurat perempuan dilihat, itu dapat membatalkan pahala puasa. Nah, ada pertanyaan, menduli atau le? Nah, saya pernah baca ada hadis Nabi Muhammad bahwa melihat perempuan, melihat aurat, melihat yang haram, kalau sekalian itu bernilai, itu yang disebut dengan rezeki. Gratis, itu gratis. Kalau sekalian. Kalau misalkan sekalian pas ki atau boleh, eman misalkan. Oh, itu masuk dosa. Nah, itu yang membatalkan puasa. Nah, kalau misalkan tangabes atau tajeling nggak sengaja melihat, maka ya tidak dapat membatalkan pahala puasa. Karena ini tidak haram mestinya. Au lima yahilu bisyahwatin. Ini tidak hanya melihat perkara yang haram, juga yang dapat membatalkan pahala puasa, melihat sesuatu yang halal, yang boleh dilihat berarti bisyahwatin, dengan syahwat. Maksudnya apa? Ay bi ayyal tadza bin nadar. Dia merasa nyaman dengan melihat, ada nafsu. Ada nafsu ketika melihat. Kayak oleh, contoh ngabes alek tibi atau keluarga mahram, katakan seperti itu. Namun kita melihatnya dengan syahwat, itu juga bisa dapat membatalkan pahala puasa. Atau contoh lain, melihat bendera misalkan, bendera ini kita lihat, syahwat dapat membatalkan puasa. Tapi kita kira beda orang yang syahwat ke bendera. Hanya orang-orang tertentu yang dapat bersahwat ke benda mati. Nggak paham Ki? Cuman itu dapat membatalkan pahala puasa. Perlu digarisbawahi. Tidak harus mengqadha puasa. Yang kelima, kembali lagi yang barusan. Karena sekarang banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang yang disebut dengan doi atau FWB kalau kata anak-anak sekarang, friend with benefit. Bukan pacar tapi teman tapi mesra bahasanya itu. Nah,
Itu. Kalau kita tarik lagi, itu bisa menjadi sebab, bukan tujuannya, sebab dari kita dapat melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Ya coba secara logika, kan orang pacaran, orang ketemuan, katakan seperti itu. Kan anak-anak pada zaman sekarang jadinya video call. Itu kan mesti kalaban syahwat. Muhal kalau tanpa syahwat. Nah, oleh karena itu, melihat tanpa syahwat, melihat dengan syahwat, itu juga dapat membatalkan pahala puasa. Ini perlu diperhatikan. Makanya, saran dari saya, yang punya pacar diputusin. Lah, cara pacaran, lebih santai. Dimulai dari diri sendiri. Karena takut kita masuk dalam perkataan Nabi Muhammad, banyak orang berpuasa namun hanya menahan lapar dan haus. Bisa dipahami? Yang selanjutnya, al-yaminul kadhibah. Nomor 5, hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa adalah al-yaminul kadhibah. Bersumpah bohong. Sumpah palsu. Sumpah yang palsu. Al-halif al-kadhib. Sumpah yang palsu ini banyak. Contoh, misalkan pakai adatul yamin, atau kalau dalam bahasa Arab, ilmu gramatika nahwu shorof, itu ada kalimat billahi, tallahi, atau wallahi. Bersumpah, billahi saya, katakan seperti contoh, billahi saya tadi gak makan, padahal makan. Nah, itu loh, sudah dapat membatalkan pahala puasa. Ya mau nengah kenika benikah kun pasana tok se benikah kun kencerna tok se betal. Pasana betal. Dereng akan yang biape. Kemudian hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa, yang keenam adalah qauluz zur wal fuhsyu wal amalu bihi. Perkataan bohong. Bohong itu juga dapat membatalkan pahala puasa. Wal fuhsyu, perkataan-perkataan yang kotor, yang tidak pantas untuk diucapkan, ini juga dapat membatalkan pahala puasa. Kan banyak sekarang ini anak-anak kecil sudah bisa mengeluarkan kata-kata kotor, bahkan di mulutnya itu kayak seperti kebun binatang, keluar semua kan. Ayam, sapi apa itu. Nah, itu keluar semua. Nah, ini yang perlu bagi kita untuk sadar diri dan kemudian memberikan pesan kepada anak-anak kita atau adik-adik kita agar supaya tidak melakukan hal tersebut. Karena ini juga selain pelajaran mengenai bab puasa, juga bab moral, kita juga harus perhatian dalam hal itu. Ini yang dapat membatalkan puasa. Lebih ke membatalkan pahala puasa. Selanjutnya 6, itu tadi adalah hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa, dan puasanya tidak wajib qadha karena puasanya tetap sah. Nah, sekarang kita beralih kepada pembagian hal-hal yang dapat membatalkan esensi puasa itu sendiri dan juga membatalkan pahala puasa. Jadi wajib qadha, Nah, batalnya ini ketika memang dilakukan bighairi udhrin, tanpa ada uzur. Kalau ada uzur maka tidak batal. Seperti itu. Sebetulnya mudah belajar fikih, belajar agama itu mudah. Tinggal kitanya saja punya kemauan atau tidak. Nah, al-qismus tsani, pembagian yang nomor 2, al-muftirat, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Wa hiya ma yubtilu aslas shaum, yaitu sesuatu hal-hal yang dapat membatalkan esensi puasa itu sendiri dan juga membatalkan pahala puasa. Ada berapa? Sama niatun, panikah bedebelu. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa, ya, dan juga wajib qadha puasanya nanti, itu oleh ulama
Di antaranya musannif kitab Taqriyatus Aqidah disebutkan ada 8 perkara. Yang pertama, al-mufattir al-awwal ar-riddah, murtad. Murtad itu termasuk yang dapat membatalkan puasa. Kan sudah dijelaskan yang kemarin, kalau andaikan misalkan ada si fulan berpuasa, kok di tengah hari misalkan si fulan tersebut murtad, maka puasanya batal. Bisa dipahami? Ar-riddah, murtad. Apa itu murtad? Qat'ul Islam, keluar dari agama Islam, memutus agama Islam biniyatin, baik dengan niat, au qaulin atau perkataan, au fi'lin atau dengan perbuatan. Meskipun murtadnya sebentar. Nah, diberi penjelasan walau kanatir riddah lahdatan wahidah. Meskipun hanya semenit murtadnya di siang hari, itu jadi batal. Jadi hati-hati. Jadi puasa ini bukan hanya melatih kita, kalau kita pahami, bukan hanya melatih kita untuk menahan dari lapar dan haus, tapi juga melatih kita untuk menahan dari hal-hal yang buruk yang bersifat hati, yang bersifat etika, yang bersifat moral. Kita juga harus tahan ketika sampai bulan puasa. Nah, ini yang perlu kita pahami. Al-mufattirus sani. Nah, sesuatu yang dapat membatalkan puasa dan juga pahala puasa. Yang kedua adalah al-haidu wan nifasu wal wiladatu walau lahdatan minan nahar. Haid dan nifas dan juga al-wiladah, melahirkan, itu dapat membatalkan puasa. Meskipun hanya sebentar, setetes misalkan keluar darah haid, ini dapat membatalkan puasa. Bisa dipahami? Ya. Nah, haid itu ya darah yang keluar dari rahim seorang perempuan. Selanjutnya, hal-hal yang dapat, perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa dan juga membatalkan pahala puasa. Yang ketiga adalah al-jununu. Apa itu al-junun? Al-junun itu adalah gila, gendeng, edan kalau kata orang Jawa, gendeng. Walau lahdatan, meskipun sebentar. Ada orang gila sebentar di siang hari bulan Ramadan, semalaman dia niat, maka puasanya batal. Meskipun gilanya sebentar, capok-capok. Ini yang perlu kita pahami. Termasuk hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang keempat, di antara hal-hal yang dapat membatalkan puasa adalah al-irma'u. Al-irma' ini adalah ayan, penyakit ayan. Kalau bahasa Madura, jen-ajenan. Wasukruh dan mabuk. Mabuk dapat membatalkan puasa. Namun dijelaskan idza amma jami'an nahar. Namun perlu diketahui ini beda dengan hal-hal yang membatalkan puasa yang lain, yaitu kalau irma dan sukru, ayan dan mabuk, ini beda dengan yang lain. Seperti apa? Kalau ayan dan mabuk dapat membatalkan puasa itu dengan syarat harus ayannya atau mabuknya itu harus full sehari. Bisa dipahami? Jadi beda orang mabuk biasa ke Allah, atau jen-ajenan panika bisa betal puasana ketika sejen ajenan atau seketika mabuk nika full seare. Paham ki? Baru betal. Wa amma idza afaqa walau lahdatan wahidah. Nah, andai saja misalkan saya mabuk ketika sadar atau sejen ajanan sadar, meskipun sekecil nang siang are, sohha saumuhu, maka puasanya bisa dikatakan sah. Wa huwal mu'tamad inda Romli. Ini kaul mu'tamad yang dijelaskan oleh Imam Romli. Jadi menurut Imam Romli ini bisa dikatakan sah puasanya bagi orang yang mabuk atau orang yang
jen-ajenan atau orang yang ayan jika memang sadar sebentar saja, nggak harus lama sadarnya. Beda dengan haid, beda dengan gila tadi yang di atas atau murtad. Nah, yang lain itu tadi sebentar saja di siang hari batal. Kalau igma, jen-ajenan dan mabuk di siang hari itu harus full sehari. Kalau sadar sebentar tidak batal puasanya, tetap sah puasanya. Ini menurut Imam Romli. Wa inda Ibni Hajar, nah dalam kasus ketika sadar, kasus ini kasus yang mabuk atau jen-ajenan itu harus full 1 hari untuk bisa membatalkan puasa. Ini menurut Imam Romli. Namun menurut Imam Ibnu Hajar dijelaskan ya batulu idza ta'adda bihi walau lahdatan. Bisa batal puasanya orang yang jen-ajenan dan orang yang mabuk itu ketika mabuknya disengaja. Menurut Imam Ibnu Hajar. Walau lahdatan, meskipun mabuknya itu sebentar. Nah, ini perbedaan antara ulama Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Imam Romli tidak batal. Nah, namun menurut Imam Ibnu Hajar tetap dikatakan batal ketika disengaja mabuknya. Nah, seperti itu. Kemudian al-mufattirul khamis, perkara yang dapat membatalkan puasa yang kelima menurut musannif kitab Taqriratus Setidak adalah al-jima'u. Al-jima' itu apa? Jima' yaitu hubungan suami istri, hubungan biologis antara suami dan istri. Ini dapat membatalkan puasa. Jadi yang punya suami atau yang punya istri, usahakan di bulan puasa ini jauh-jauh dulu. Jangan dekat-dekat. Nanti dikhawatirkan dapat melakukan hal yang dapat membatalkan puasa. Idza jama'ah amidan. Namun diberi batasan oleh ulama. Jima atau bersenggama ini yang batal yang bagaimana? Bersenggama ini yang batal adalah ketika amidan, bersenggama dengan sengaja. Artinya ketika tidak sengaja, maka tidak batal. Tak sengaja, bisa jadi ini terjadi. Bisa jadi orang mamung enggak? Kan tak sengaja. Tidak batal puasa. Tapi sulit. Aliman bitahrim, juga yang menjadikan puasanya batal jima itu harus orang yang jima aliman bitahrim, harus tahu atas keharaman kalau jima itu haram dilakukan di bulan puasa. Mukhtaron, harus maunya sendiri, bukan dipaksa oleh orang lain. Artinya ketika misalkan jima dipaksa oleh orang lain, kamu harus menjima istrimu, kalau nggak menjima saya bunuh. Nah itu boleh menjima, nggak batal. Ketimbang dibunuh. Nah, cuman ini sulit sekali. Ini keterangan tentang perkara yang dapat membatalkan puasa yang nomor 5. Nah, wa idza afsadah saumahu fi Ramadan yauman kamilan bijma'in tamin athimin bihi lis-saum tarattaba alaihi khamsatu asya. Nah, jika ada orang yang berjima di siang hari bulan Ramadan dengan jima yang sempurna, yang dosa atas jimanya tersebut, artinya bukan lupa, bukan apa, sengaja, maunya sendiri, maka tarattaba alaihi khamsatu asya. Maka orang tersebut akan ditimpai 5 hal. Punya kewajiban 5 hal. Yang pertama, luhukul ismi. Orang tersebut wajib dapat dosa. Wajib dapat dosa. Yang pertama, tentunya dapat dosa.
Yang kedua, wujubul imsaki. Wajib hukumnya imsak, ngeker. Nahan untuk tidak makan minum sampai terbenamnya matahari. Teki misalkan sama mana dina ka anu ya lamaran jimasan misal ngakan mayu meleh. Taol oleh wajib pokoknya imsak atau ngeker. Mun tak imsak tuh dosa. Nomor telok wujubut ta'zir. Wajib dihukum. Orang yang seperti itu wajib dihukum. Wa huwa at-ta'dib minal hakim. Cuman yang menghukum siapa? Bukan sembarang orang, yaitu yang berhak untuk menghukum orang yang jima di siang bulan Ramadan adalah hakim. Atau ya Kementerian Agama lah katakan seperti itu. Pemerintah lah katakan seperti itu. Namun di Indonesia kayaknya tidak begitu dibahas soal ini. Atau saya agak tahu, wallahu a'lam. Pokoknya wajib ditakzir orang itu. Oleh siapa? Oleh hakim. Nomor 4, kewajibannya bagi orang yang jima bersengkema di siang bulan Ramadan, wujubil qada, wajib qada puasa. Wajib qada puasa. Nomor 5, wujubul kafarat al-udma, dan juga wajib membayar kafarat atau penebus atas kelakuannya itu. Wahya apa itu yang harus ditebus? Ahadu salasati asya'ah murattabah. Harus membayar salah satu dari yang ketiga ini. Harus berurutan 1, 2, 3, tidak boleh diloncat. Fala yantakilu ilal khoslati tsaniya illa idza ajaza amma qabla. Tidak boleh loncat ke yang kedua sebelum yang satu ini masih mampu. Apa itu yang ketiga? Yang pertama, wajib orang yang jima di siang hari wajib itqu raqabatin mukminah, memerdekakan